Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kita dapat mengirim lebih banyak alat pengintai jiwa dari udara untuk mengawasi area itu, dan juga dengan diam-diam mengirimkan legion jiwa ke Kaisaran Ryu. Pada saat yang sama, kita dapat mengirim beberapa anggota aula ibadah untuk mengikuti mereka. Setelah itu, menemukan lokasi persisnya, kita akan menghancurkannya secepat mungkin. Kemudian kita bisa mendapatkan kembali segala yang kita miliki dan menstabilkan selatan. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, permaisuri membuat banyak kemajuan di garis depan. Sekarang kita harus menstabilkan hal-hal di belakang dan memberinya dukungan yang tepat. Su Tianran ragu-ragu sejenak, lalu berkata, baiklah, kami akan mengikutimu. Di sisi lain, Hecha itu melihat semua alat jiwa yang menumpuk seperti gunung dan tidak bisa berhenti menyeringai meskipun hanya beberapa dari mereka masih dapat digunakan. Logam langka yang dapat diperoleh dari alat jiwa ini sudah dianggap sangat berharga. Wo Yuhao, aku sedikit menyesal. Sebelum kita berangkat, kita seharusnya membawa jalur produksi kita dari aula alat jiwa bersama kita. Ketika semua orang bosan dan tidak memiliki apapun untuk dilakukan, mereka dapat memproduksi alat jiwa dalam demi-plan. Dengan cara ini, bukankah itu akan lebih efektif? Susansi terkekeh di satu sisi. Caito, ini bukan ide yang buruk. Itu saran yang konstruktif. Beberapa hari terakhir ini bagus. Aku ingin tahu apa yang sedang dirasakan oleh Su Tianran saat ini. Kita telah menyebabkan banyak masalah di selatan, Yuhao. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Setelah menyerang 12 kota, 3 legion jiwa tidak terluka. Ini sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Pertahanan Kekaisaran Ryu terlalu lemah. Tidak ada satupun dari 3 legiun yang terluka sejauh ini dan mereka tidak menderita kerugian yang berarti. Kerusakan yang mereka sebabkan pada Kekaisaran Ryu tidak bisa diukur dengan uang saja. Wo Yuhao berkata, kita telah menyerang selama 5 hari berturut-turut. Kota bercahaya seharusnya menerima berita. Seiring dengan serangan kita sebelumnya di utara, aku percaya Kekaisaran Ryu harusnya telah menyusun rencana untuk berurusan dengan kita. Namun kita belum mengguncangkan fondasinya. Jika kita ingin mereka menarik pasukan garis depan, kita perlu Su Tianran menjadi takut. Itu sebabnya kita perlu melanjutkan misi. Bebe tersenyum pada Wo Yuhao dan bertanya, apa rencananya? Wo Yuhao menjawab, satu-satunya cara untuk membuat Su Tianran cukup takut untuk menarik pasukannya dengan cara apapun adalah dengan menyerang kota bercahaya. Apa? Setelah mendengar kata-katanya, semua anggota 7 Monster Strike tercengang. Mereka semua membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Meskipun kemenangan mereka sebelumnya membuat mereka sangat percaya diri, mereka tidak begitu yakin bahwa mereka percaya bisa mengalahkan kota bercahaya. Tempat apa itu kota bercahaya? Itu adalah ibu kota Kekaisaran Ryu. Itu juga kota terbesar di dunia. Mereka semua pernah ke kota bercahaya sebelumnya. Bangunan-bangunan tinggi ada di sana di mana-mana dan banyak alat jiwa yang kuat juga tersembunyi di sana. Wo Yuhao bahkan mengklaim bahwa ada alat jiwa yang mengerikan yang bisa mengumpulkan kekuatan jiwa yang setara dengan 400 Feng Hao Doulo ketika dia pergi ke sana terakhir kali. Itu jelas tidak kalah dengan Dewa Kematian. Ingat ini, bukankah menyerang kota bercahaya adalah bunuh diri? Bagaimanapun kota bercahaya memiliki kartu traf Kekaisaran Ryu, yaitu legion jiwa dari Kekaisaran Ryu. Pada saat yang sama, banyak orang kuat menjaga kota bercahaya. Setelah merasakan keheranan dan keraguan semua orang, Wo Yuhao tersenyum dan berkata, jangan panik. Aku tidak berbicara tentang serangan literal. Selama kita membuat Su Tianran takut akan hidupnya, itu sudah cukup. Su Tianran adalah anti pahlawan. Penelitian Kekaisaran Ryu terhadap alat-alat jiwa jelas jauh melampaui 3 kekaisaran asli dari benua Doulo. Namun Su Tianran tidak dapat melakukan apapun tanpa mereka. Kita menyerang utara sebelum selatan tetapi tidak menemui perlawanan yang efektif. Ini berarti bahwa Kekaisaran Ryu sebenarnya sangat kosong di bagian belakang. Selain itu, ketika legion jiwa menjadi semakin penting dalam perang, Kekaisaran Ryu menjadi semakin tidak tertarik dalam rekrut pasukan biasa. Bahkan dengan banyak prajurit mereka tidak akan bisa menjadi ancaman bagi kita.
Dan kita juga terus-menerus menyebabkan banyak kerusakan dan kerugian pada Kekaisaran Ryu. Mereka tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika segala sesuatunya berjalan dengan lancar di garis depan, bagaimana bisa Sutianran memerintah kekaisaran jika keadaan di belakang buruk? Akibatnya mereka pasti akan menargetkan kita untuk menghancurkan Legiun Instruktur Jiwa kita. Kekaisaran Ryu hanya bisa menggunakan dan mengirim pasukan tempur terkuat mereka, yaitu Legiun Instruktur Jiwa dari Kekaisaran Ryu. Meskipun Legiun Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu memegang posisi penting dan tidak dapat digunakan dengan mudah, mereka masih dapat dipindahkan pada saat-saat kritis. Meskipun aku tidak tahu berapa banyak Legiun Instruktur Jiwa yang ada di Kekaisaran, aku khawatir hanya Legiun Instruktur Jiwa elit ini yang benar-benar dapat mengalahkan kita. Inilah sebabnya mengapa kita harus menunggu kesempatan dan menunggu Legiun Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu keluar. Ketika itu terjadi, kota percaya akan kosong. Bahkan jika ada formasi jiwa di sana, Wutong dan aku masih bisa menyelinap masuk dan melakukan penyergapan. Kita tidak perlu benar-benar menyerang kota bercahaya. Selama kita meninggalkan beberapa bekas luka di istana Kekaisaran Ryu, aku yakin dia tidak akan merasa senang. Setelah mendengar analisis Wu Yuhao, semua orang saling memandang dan ada banyak emosi di wajah mereka. Susansi bertanya, "Yuhao, apakah kamu sudah memikirkan hal ini sejak lama?" Wu Yuhao tertawa kecil dan menjawab, Tidak juga. Aku hanya membuat beberapa penemuan selama periode waktu ini yang mengarahkan pada pengembangan gagasan semacam itu." Bebe bertanya, "Yuhao, kalau itu masalahnya, aku sarankan kita lebih banyak mengekspos diri. Bagaimana kita bisa memancing mereka tanpa meninggalkan jejak diri kita sendiri?" Wu Yuhao berkata, "Itulah yang aku pikirkan juga." Bebe tersenyum dan berkata, "Karena itu masalahnya, mari kita terus menjalankan kerusuhan di selatan. Kota-kota pantai selatan adalah yang terjauh dari kota bercahaya." Wu Yuhao juga menatapnya dan tersenyum. Yang lain juga tersenyum licik. Rencana Wu Yuhao adalah untuk menyerang musuh di tempat yang perlu dipertahankan. Jika Kekaisaran Ryu mengirim pasukan Instruktur Jiwa lainnya, mereka hanya akan menderita kekalahan. Setelah Legiun Instruktur Jiwa Kekaisaran Ryu tiba, peluang mereka akan tiba juga. Di kota lautan surgawi, itu adalah pelabuhan penting di selatan Kekaisaran Ryu. Sejak perang dimulai, angkatan laut yang ditempatkan di kota laut surgawi dikirim untuk menyegel daerah di sekitarnya, di sekitar Kekaisaran Starlo. Namun, kota lautan surgawi tetap menjadi kota yang paling dipertahankan di selatan, di Kekaisaran Ryu. 1000 tentara dan formasi jiwa skala besar juga dikerahkan di sini. Di sini juga ada 7 kapal perang berukuran sedang. Penempatan seperti itu bukan karena Kekaisaran Starlo, sebaliknya itu digunakan untuk bertahan melawan monster akuatik seperti kota Ok dan kota Matahari Timur. Ada banyak monster akuatik, tetapi sangat sedikit dari mereka yang benar-benar kuat. Yang benar-benar kuat sebagian besar berada di perairan yang lebih dalam. Mereka jarang datang ke bagian yang dangkal, namun meskipun begitu, tidak ada salahnya untuk waspada. Ini karena ada terlalu banyak monster akuatik. Setelah invasi monster dimulai, kemungkinan akan menyebabkan kerugian besar ke pelabuhan. Hal-hal juga lebih gelisah di kota lautan surgawi. Selama beberapa hari terakhir, ada 200 instruktur jiwa yang ditempatkan di sini. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi dan menggunakan formasi jiwa. Formasi jiwa di kota lautan surgawi semuanya diaktifkan selama periode waktu ini. Pertahanan terkait mereka tetap aktif, sementara alat jiwa pengintai di langit terus-menerus melayang. Itu digunakan untuk menjaga terhadap musuh yang mungkin tiba-tiba muncul. Tidak heran mereka begitu khawatir. Hanya dalam waktu 5 hari 12 kota telah dikuasai dan dijarah sepenuhnya. Meskipun kota lautan surgawi masih baik-baik saja, semua orang menjadi sangat cemas ketika berita tentang musuh misterius mereka menyebar. Musuh misterius ini bahkan telah membentuk Legiun Instruktur Jiwa. Gerbang kota disegel dan pengusaha serta warga negara diperiksa lebih ketat saat mereka lewat. Wali kota bahkan meminta agar formasi jiwa dipindahkan ke kota, namun itu ditolak. Apakah begitu mudah untuk memindahkan formasi skala besar? Beberapa formasi jiwa yang lebih besar sangat berat. Selanjutnya, bagaimana jika musuh mereka mengambil kesempatan untuk menyerang ketika mereka bergerak? Itulah alasan mengapa komandan pasukan instruktur jiwa ini dengan keras membantah permintaan penguasa kota lautan surgawi. Meskipun dia adalah komandan Legiun Instruktur Jiwa yang tidak memenuhi standar, dia bisa bertahan melawan penguasa kota lautan surgawi yang merupakan pangeran. Instruktur Jiwa memiliki status yang tertinggi dalam Kekaisaran Ryu. Mereka waspada dan mempersiapkan diri, tetapi bisakah mereka tetap aman? Wu Yuhao berdiri di pantai kurang dari 5 km dari kota lautan surgawi. Dia menatap ke arah pelabuhan kota karena dia tidak bisa tidak mengaguminya. Pelabuhan yang luar biasa.
Tanah yang telah dibangun oleh kota lautan surgawi relatif tinggi, tetapi tanah di sekitar mereka miring ke bawah. Mereka dapat membangun pelabuhan di dekat lautan dan pemandangannya dengan nyaman dari kota lautan surgawi. Pelabuhan memiliki perdagangan yang datang dari kedua sisi kota. Tempat yang fantastis. Tang Wutong memutar matanya. Apakah kamu menangis air mata buaya? Apakah kamu tidak akan menyerang mereka setelah memuji pelabuhan mereka yang megah? Wo Yuhao menjawab dengan santai. Memuji dan mengagumi itu adalah satu hal. Menyerang dan menghancurkannya adalah hal lain. Bukan salahku bahwa penguasa kekaisaran ini bersikeras memulai perang dan menyerang negara kita. Kenapa aku harus jadi penjahat di sini kalau bukan karena fakta itu? Tang Wutong berkata, kota lautan surgawi berada dalam siaga tinggi dan mereka cukup siap. Mereka lebih lengkap daripada kota Matahari Timur. Ini mungkin tidaklah mudah. Wo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, tidak ada yang mustahil. Kemampuan pertahanan kota lautan surgawi lebih baik daripada pertahanan kota Matahari Timur. Tetapi kelemahannya juga sangat jelas. Bagian depan alat jiwa mereka tidak ada di dalam kota, jadi apa artinya ini? Itu berarti formasi pertahanan mereka terhubung, tidak dapat secara efektif mempertahankan kota. Mengapa kita harus melakukan hal-hal dengan cara yang sulit? Wo Yuhao meraih tangan Tang Wutong saat dia berbicara dan menghilang ke udara. Kegelapan menutupi langit dan itu adalah kabar baik bagi para prajurit kota lautan surgawi. Kota lautan surgawi adalah kota komersial yang dikembangkan dan juga di mana pelabuhan militer yang penting berada. Dan pasukan mereka berkualitas tinggi. Daerah selatan berkembang dan ramai, dan hidup itu damai. Tentara diperlakukan dengan sangat baik dari hari ke hari, dan jarang ada hari-hari ketika mereka sangat kelelahan. Sejak kemunculan musuh misterius yang baru-baru ini menerobos 12 kota dan menjarah mereka, atmosfer kota lautan surgawi telah menjadi sangat tegang dan gelisah. Kota lautan surgawi adalah salah satu kota terbesar di sepanjang pantai selatan Kekaisaran Ryu. Ada dermaga dan kapal perang, dan kaya dengan sumber daya. Kedua belas kota itu kaya, tetapi masih ada jarak yang cukup antara mereka dan kota lautan surgawi. Itulah alasan mengapa kota bercahaya telah mengirim perintah tegas kepada kota lautan surgawi harus dipertahankan. Mereka akan menyampaikan informasi apapun segera setelah mereka memperolehnya. Kota lautan surgawi juga menjadi salah satu kota di sepanjang pantai selatan Kekaisaran yang kemungkinan besar akan diserang. Pasukan pertahanan kota menjadi waspada karena alasan itu. Mereka meningkatkan patroli harian mereka dan proses pemeriksaan untuk berdagang dan warga sipil datang dan pergi juga menjadi lebih ketat. Setiap individu yang memasuki kota harus melalui kedua detektor kekuatan jiwa dan detektor kekuatan spiritual. Mereka harus melalui lebih banyak interogasi dan investigasi jika mereka ditemukan sebagai master roh. Malam tiba. Gerbang tebal kota perlahan ditutup dan itu berarti pasukan pertahanan kota akhirnya bisa beristirahat. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di beberapa dataran 5 km dari kota lautan surgawi, cahaya mulai membelok dan berubah bentuk. Bayangan dan sosok muncul satu demi satu di bawah penutup sinar cahaya yang berputar itu. Ketika 9 pintu hitam pekat terbuka pada saat yang sama, Wo Yuhao berdiri di depan 9 pintu itu dan sinar cahaya yang diputar balikan itu adalah hasil dari domain intervensi spiritual. Kekuatan domainnya memungkinkan dia untuk menutupi 1000 meter persegi. Itu cukup untuk menutupi 9 pintu besar yang merupakan gerbang spektralnya. 200 tentara bersenjata dari Legion Istri Jiwa dari Sekte Tang keluar tanpa suara dari gerbang spektral di bawah sampul domain intervensi spiritual. Tidak ada yang membuat suara dan mereka segera mengambil posisi dengan bimbingan dari deteksi spiritual Wo Yuhao. Setelah mereka muncul dan menunggu dengan tenang, Wo Yuhao menatap langit dan sudut mulut yang melengkung tipis. Yang lain dari 7 monster telah melangkah keluar dari gerbang spektral satu demi satu bersama dengan sisa individu kuat Sekte Tang. Kakak kedua, Wo Yuhao memanggil Hechaito. Hechaito tertawa. Dia menjabat tangannya dan serangkaian suara dentang logam bisa terdengar saat meriam berat muncul di masing-masing pundaknya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.